Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Habibah Official. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa buat di like dan di subscribe. Bunyikan lonceng merahnya biar aku semangat terus bikin videonya buat kalian. Dan terima kasih banget buat kalian semua yang udah mau subscribe di channel aku. Oke, terima kasih banget buat kalian semua ya guys yang udah mau mendukung channel aku. Sekarang sudah hampir 2000 subscriber. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian karena banyak banget yang komentar ya tentang Kak, interviewnya apa sih Kak? Apa sih Kak yang sering ditanyain gitu. Di sini aku mau ngasih tahu kalian 40 pertanyaan yang sering muncul saat interview. Jadi, kalau misalnya kalian interview dimanapun itu pasti ada di 40 pertanyaan ini salah satunya kayak gitu, bukan salah satunya sih, pokoknya rata-rata kalian itu akan ditanya seperti ini gitu ya guys ya. Oke, yang pertama ya, ceritakan tentang diri Anda. Nah, di sini tuh kalian harus bisa menceritakan diri kalian kayak gitu ya, pokoknya kalian menjelaskan tentang biodata kalian, nama kalian, dan yang lain-lain. Pokoknya harus jelas ya. Yang kedua, di sini coba sebutkan kelebihan kalian. Biasanya juga di sini ada ya guys pertanyaan seperti itu. Kalian pasti ditanya tentang kelebihan kalian. Yang ketiga, itu coba sebutkan kelemahan kalian. Sama di sini juga pasti ada ya HRD yang nanya seperti itu kepada kalian. Yang keempat, apa motivasi Anda dalam bekerja? Nah, ini juga biasanya ditanya ya sama HRD-nya gitu. Yang kelima, kenapa Anda melamar di posisi ini? Misalnya kalian itu ngelamar sebagai operator produksi atau kalian itu melamar sebagai admin, pasti kalian kenapa ditanya ya, kenapa kalian mau melamar di posisi ini gitu. Nah, yang kelima ya, yang keenam, mengapa Anda melamar di perusahaan ini? Jadi kalian itu harus ngasih alasan kenapa kalian melamar di perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan tersebut itu bagus kayak gitu, perusahaan tersebut itu pokoknya terserah kalian lah, dan itu alasan kalian itu kenapa kalian mau melamar di perusahaan itu ya guys ya. Nah, terus yang ketujuh, mengapa perusahaan kami harus menerima Anda? Nah, ini juga sama guys. Jadi kalian itu pasti ditanya kenapa HRD itu harus menerima kalian gitu. Kalian harus menjelaskan tentang kelebihan kalian dan kemampuan kalian gitu ya guys ya. Yang kedelapan, mengapa Anda resign dari perusahaan sebelumnya? Jadi kalau misalnya yang sudah pernah bekerja itu pasti ditanya ya guys ya, kenapa kalian itu resign dari perusahaan sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian yang baru lulus ini nggak akan ditanya seperti itu. Jadi misalnya kalian itu resign karena apa? Karena habis kontrak atau karena apa gitu. Pokoknya kalian itu kasih tahu ke pihak HRD-nya kalau kalian berhenti bekerja di perusahaan sebelumnya itu karena apa. Nah, yang kesembilan, berapa gaji di perusahaan tempat kerja Anda sebelumnya? Jadi misalnya kalian pasti ditanya seperti itu juga ya guys ya. Nah, kalian itu jawab aja. Misalnya kalian digaji di perusahaan sebelumnya itu UMR gitu, UMR-nya berapa. Jadi kalian itu kasih tahu aja pihak HRD-nya. Nah, yang ke-10, kegiatan sehari-hari Anda di rumah apa gitu. Pasti ditanya seperti itu, baik yang baru lulus atau yang sudah berpengalaman. Berapa gaji yang Anda minta jika diterima bekerja di sini? Ini juga sama, pasti kalian ditanya gaji. Nah, misalnya kalian bilang Pak UMR gitu. Nah, kalian itu harus menyebutkan UMR-nya berapa yang kalian minta gitu ya guys ya. Terus yang yang ke-12 ya. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Itu pasti ditanya juga.
Misalnya kalian melamar di perusahaan makanan atau di perusahaan, pokoknya apapun itu, kalian pasti akan ditanya, pernah menggunakan produk dari perusahaan kami? Ini juga sama ya. Kalian kalau misalnya ngelamar yang aku bilang tadi itu, kalian pasti ditanya ini. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak gitu. Terus yang ke-14, apakah Anda sudah tahu kerjaan kalian dan posisi kalian? Kayak gitu. Jadi gini, misalnya kan kalian melamar jadi operator produksi atau bagian admin atau yang lain-lain, apakah kalian sudah tahu gitu? Itu tuh pekerjaannya kayak gimana gitu ya guys ya. Nah, yang ke-15, tinggal di mana? Itu juga sama ya. Kalian kalau misalnya pada perkenalan yang pertama tadi yang coba ceritakan tentang diri Anda, kalian nggak ngasih tahu, pasti pihak HRD-nya akan nanya lagi ya ke kalian itu tinggal di mana. Yang ke-16, pernah sakit atau sakit kronis? Pasti kalian akan ditanya. Yang ke-17, sudah melamar kemana aja? Nah, misalnya kalian ngelamar ke beberapa tempat, ya kalian kasih tahu aja, tetapi belum dipanggil Pak gitu, belum ada panggilan. Jadi perusahaan Bapak yang memanggil saya duluan gitu, terlebih dahulu gitu ya guys ya. Yang ke-18, sudah siapkah kerja dengan sistem shift dan weekend masuk dan hari liburnya itu hari biasa? Nah, ini tuh biasanya kalian ditanya pada perusahaan yang tidak liburnya di hari weekend. Jadi kalian itu siap apa enggak? Kalau misalnya kalian siap, jawab aja siap ya guys ya. Nah, yang ke-19, tahu lowongan ini dari mana? Nah, ini biasanya ditanya juga. Jadi kalau misalnya kalian itu tahu lowongan itu sendiri, bilang aja kalian tuh taunya dari security ketika kalian nanya ke security gitu, ke security depan. Bilang aja pas kalian lagi keliling nyari kerja, terus nanya sama security depan, terus ternyata ada lowongan kerja gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian taunya dari teman, bilang aja dari teman, atau taunya dari internet, bilang aja dari internet atau sosial media gitu ya guys ya. Nah, yang ke-20, apa yang Anda ingin capai dalam 5 tahun ke depan? Biasanya ini pertanyaan ini juga ada ya guys ya. Nah, yang ke-21, apakah ada rencana melanjutkan pendidikan atau kuliah, menikah, menambah anak, atau ikut kerja di luar kota bersama suami? Biasanya ini bagi yang perempuan ya guys ya, pasti ditanya seperti itu. Yang ke-25, ayah dan ibu bekerja di mana? Ini juga pasti ditanya ya, kalian kasih tahu aja ayah dan ibu kalian itu kerjanya di mana. Nah, yang ke-26 ya, skripsi kalian tentang apa dan mengapa mengambil judul tersebut. Ini bagi yang baru lulus. Kalau misalnya yang sudah berpengalaman, ini nggak ditanya lagi ya guys ya. Terus juga kalau misalnya yang SMA, nggak ditanya juga lulusan SMA ya. Yang ke-27, siap ditempatkan di mana saja? Pasti kalian ditanya seperti itu. Nah, kalian kalau misalnya ditanya seperti itu, bilang aja siap. Oke? Misalnya kalian bilangnya enggak siap Pak, kalian itu besar kemungkinan tidak diterima guys, karena kalian enggak siap untuk ditempatkan di luar kota atau di mana saja gitu ya. Pokoknya jawabnya siap aja. Oke? Apakah kalian bisa menggunakan komputer dan menguasai Microsoft Office gitu ya? Nah, kalau misalnya kalian bisa, bilang aja iya. Kalau misalnya nggak bisa, bilang aja nggak terlalu mahir Pak gitu. Nah, terus yang ke-29 ya, berikan contoh sebagai pekerjaan yang kalian ingin lamar. Jadi contoh misalnya untuk sales atau kasir gitu. Jadi kalian itu harus mencontohkan seperti apa gitu ya guys ya. Nah, terus yang ke-30, apakah Anda bersedia mengganti barang yang hilang? Ini pertanyaan untuk
kalian yang melamar di ini ya, perusahaan retail ya, kayak Alfamart dan Indomaret, pasti ditanya seperti itu. Dan yang ke-31, uraikan pekerjaan kalian di tempat kerja sebelumnya. Jadi kalian itu harus mampu menjelaskan pekerjaan kalian di tempat kerja kalian sebelumnya itu seperti apa. Jadi pihak HRD tuh ingin tahu kalau kalian tuh benar nggak gitu, menguasai pekerjaan itu atau enggak gitu ya guys ya. Yang ke-32, pernah ikut organisasi. Yang ke-33, fasilitas yang diinginkan jika kalian diterima di perusahaan ini. Itu pasti ditanyakan. Yang ke-35, di sini kerja capek berdiri terus. Kalian mau? Nah, ini biasanya pihak HRD menanyakan ini tuh ketika Anda kerja di pabrik, karena kerja di pabrik itu biasanya berdiri terus guys, tapi tergantung bagiannya sih, ada yang bagiannya duduk, ada yang berdiri, tapi kalian itu ditanya ya kalau misalnya kalian akan dapat bagian yang berdiri itu. Nah, terus yang ke-36. Kapan mulai bisa bekerja di sini? Nah, terus kalian itu jawabnya ketika sudah diterima bekerja, setelah kalian sudah tanda tangan kontrak gitu. Kalian bisa jawab itu ya guys. Nah, siap bekerja lembur. Nah, di sini tuh biasanya pasti ditanyakan ya guys ya, apalagi kalau misalnya di pabrik, di perusahaan-perusahaan tuh kalian tuh mau nggak gitu kerja lembur tuh. Yang ke-38, hobi kalian apa? Ini juga ditanya. Yang ke-39, apakah ada teman, saudara yang bekerja di sini? Nah, itu juga pasti ditanya ya guys ya. Yang terakhir, apakah yang kalian ketahui tentang perusahaan kami? Itu yang terakhir. Jadi, semua yang aku sebutkan ini, yang 40 pertanyaan ini, itu rata-rata keluar ya pada saat proses interview. Jadi paling interviewnya tentang yang aku sebutkan tadi aja. Nah, jadi kalian kalau misalnya nanya lagi gitu ya, Kak, interviewnya apa? Ini 40 pertanyaan tentang interview. Jadi kalian itu lihat aja video aku yang ini ya. Jadi biar kalian tahu tentang perusahaan dimanapun itu interviewnya seperti ini rata-rata. Jadi kalian itu biar enggak kaget lagi ya guys ya, dan kalian biar tahu dan kalian enggak nanya lagi sama aku. Jadi semua perusahaan itu rata-rata interviewnya yang aku sudah sebutkan ini, 40 pertanyaan ini, rata-rata itu dari situ guys. Oke? Nanyain tentang perusahaannya, nanyain tentang kegiatan kalian, nanyain pokoknya tentang info lowongan ini dari mana, pasti nggak jauh-jauh dari situ ya guys ya, oke? Makasih yang udah mau nonton video aku, dan like dan subscribe, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan oh iya, kalau misalnya kalian mau share, nggak apa-apa, share video aku ke sosial media kalian, biar teman-teman yang belum tahu biar tahu ya. Jangan lupa nonton video aku tentang banyak perusahaan ya, kayak Mitsuba, Indomaret, Alfamart, KFC, itu semuanya ada di bawah video aku ya. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton dan subscribe di channel aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.